Halo semuanya, sesuai judul kali ini aku akan kasih tahu step by step gimana cara masuk PT Temin. Nah, PT Temin merupakan perusahaan otomotif terbesar ya di Indonesia, di mana kesejahteraan karyawannya harusnya nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi mungkin banyak dari kalian yang pengen masuk perusahaan ini karena ya kesejahteraannya tersebut. Kali ini aku akan sharing pengalamanku dari aku nemu lowongannya sampai PKWT alias perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, dulu aku nemu lowongan Temin itu di BKK SMK BKM Bekasi. Nah, kalau setahu saya BKK yang buka di Bekasi itu ada SMK BKM sama SMK Negeri 1 Bekasi. Mungkin juga ada di beberapa SMK lain sih, cuman aku kurang tahu juga. Dan di beberapa BKK kampung gitu, misalkan kayak PKK Kebumen, Indramayu itu juga ada juga ya. Dan kalau nggak salah di Disnaker Karawang gitu atau di mana itu juga ada. Sebenarnya untuk persyaratan masuk PT Toyota ini nggak terlalu sulit ya, misalkan kayak tinggi badannya 163, terus ya gitu-gitulah syarat-syarat standar masuk perusahaan. Tapi yang bikin sulit itu persaingannya sih, karena biasanya tuh dari ribuan peserta yang diambil cuman berapa ratus, meskipun katanya sih klaimnya sih nggak ada kuota gitu ya, maksudnya nggak ada batas maksimal yang lolos berapa gitu. Jadi yang diterima itu biasanya diambil sebanyak-banyaknya gitu sih. Oke, kita lanjut ke tahap psikotesnya. Nah, psikotes ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu pengetahuan dasar, aku lupa nama tesnya. Intinya kalian dikasih 40 soal, terus kalian harus mengerjakannya dalam waktu 12 menit. Nah, kalau saran saya kalian itu mengerjakannya untuk soal-soal yang pendek dulu aja. Soal yang bacanya panjang tuh langsung kalian lewati aja. Nah, setelah kalian seleksi soal-soal yang pendek gitu sambil kalian mengerjakan, kalian coba kerjakan soal yang mudah-mudah aja. Nah, setelah kalian udah mengerjakannya sampai akhir, kalian bisa langsung kembali ke soal-soal yang belum kalian kerjakan. Soal-soalnya itu terdiri dari matematika dasar kayak pola bilangan, terus ada antonim sinonim, terus macam ya, kalau misalkan manusia sama dengan makan, terus mobil sama dengan apa gitu, titik-titik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Totalnya ada 40 soal. Nah, saranku kalian pelajari soal psikotes itu di internet, itu banyak. Yang kedua ada tes Kraepelin. Nah, untuk ini sebagian dari kalian mungkin udah pada tahu ya, tapi kalian tetap nggak boleh menyepelekan tes ini karena kalian tetap harus belajar ngitung cepet. Nah, kalau saranku kalian coba latihan terus aja. Sama kalau menjumlahkan angka, misalkan di atas 6, kalian tuh kurangkan saja. Contohnya gini, misalkan ada tulisan 9 ditambah 6. Nah, kalian langsung mikirnya tuh 6 dikurangi 1 sama dengan 5, atau dibacakan 5. Tapi kalau misalkan kalian bingung pakai matematika yang seperti itu, mendingan kalian pakai cara yang biasa aja. Yang penting tetap latihan. Kalau saranku, kalian tuh latihannya tuh coba cari di internet, lalu kalian print masing-masing berapa gitu. Kalau biasa soalnya yang beda-beda ya, supaya nanti kalian punya banyak macam soal Kraepelin gitu, supaya tuh kalian bisa langsung mendekati hafal gitu. Jadi kalau udah lihat soalnya tuh langsung set gitu. Setelah itu, kalian akan disuruh untuk istirahat dulu. Biasanya kalian bakalan dikasih waktu sekitar 30 menit. Kalau informasinya sih begitu. Cuman pada prakteknya itu bisa lebih dari 1 jam, soalnya dipakai buat tes batch selanjutnya kalau ada, tapi ya. Nah, untuk saranku sih waktu kalian istirahat, kalian tetap berdoa pasti, sama kalian makan dulu. Karena setelah kalian masuk itu bakalan tesnya itu bakalan lama banget, bisa sampai sore gitu baru kalian dikasih waktu buat istirahat. Nah, anggap aja kalian sudah lolos tes pengetahuan tadi sama Kraepelin. Selanjutnya adalah kalian bakalan disuruh buat tes gambar orang, tes gambar pohon, public hosting, terus kalian ngisi formulir tentang identitas diri sama tentang psikologinya kalian gitu, semacam kayak sebutkan 5 kelebihan dan 5 kekurangan gitu. Nah, untuk tes gambar orang, tes gambar pohon, kalian bisa cari referensinya di YouTube atau di internet.
itu ada banyak banget, dan jadiin itu sebagai referensi aja gitu. Jadi jangan benar-benar dicontoh 100%, tapi jadiin referensi aja. Karena yang penting setauku ya, untuk gambar pohon gitu misalkan, itu yang penting pohonnya lengkap, ada daunnya, ada buahnya, sama ada batang dan akarnya gitu sih. Kalau untuk gambar orang juga bagian-bagian tubuhnya kalau bisa jangan sampai kelewat, kayak semisal kuping itu biasanya kan nggak kegambar, sampai kaki itu sebisa mungkin lengkap. Dan kalau misalkan pakai sabuk, gambar juga sabuknya. Kalau pakai topi, gambar topinya. Atau kalau misal enggak ya tetap rambutnya agak detail gitu sih. Untuk Papy Caustic kalian harus tetap baca A dan B-nya, karena kalian disuruh milih dua pilihan yang sesuai dengan diri kalian. Saranku jangan terlalu ngikutin cara yang di internet, misalkan langsung aja A B tanpa membaca, soalnya itu jangan sampai kayak gitu ya. Dan selanjutnya ada tes warteg juga, itu masih satu bagian juga dengan tes tadi. Kalian juga bisa cari referensinya di internet, dan pesanku sekali lagi tetap jadiin itu sebagai referensi aja, jangan dicontoh plek sama persis. Kalau instruksinya sih biasanya dikasih waktu kurang lebih 1,5 jam buat mengerjakan itu semua, tapi pada prakteknya kemarin itu bisa sampai sore. Soalnya waktu tes gambar-gambar sama Papy Caustic dan formulir tadi, kalian bakalan dipanggil untuk interview satu-satu gantian. Itu yang bikin lama. Dan kemungkinan untuk interviewnya itu mungkin berjalan cukup singkat ya, karena orangnya juga banyak banget. Kalau dulu aku mungkin kurang lebih cuma 5 menit aja, dan karena aku bagiannya juga kebagian sekitar jam 5 sorean. Kalau untuk proses interviewnya biasanya setelah masuk ruangan kalian bakalan disuruh push up sebanyak 10 kali dan hitung sendiri.